untuk bisa sama-sama menyaksikan acara kita pada ini online melalui siaran channel Ceria TV ya, di Facebook secara langsung ataupun di YouTube. Baik, para pemirsa sekalian, ini selanjutnya kita dengarkan pengamat dari Pak Mirza Gamal sebagai konsultan perbankan syariah. Ini tentu ada beberapa hal yang ya ingin beliau paparkan ataupun ada beberapa statement dari para pembicara kita yang akan ditanggapi oleh beliau. Kepada Pak Mirza kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota, Pak M. Aswarto, Pak Ketua dari Penggadaian, Pak Ali Bastoni dari Dompet Duafa, dan para permisa sekalian. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Soeharto bahwa zakat itu ataupun infak, ziswab gitu ya, itu bukan hanyalah sekedar kegiatan sosial dalam arti sempit. Karena kebanyakan kita terjebak di dalam sosial arti sempit. Ada banjir, kasih bantuan, ada orang kelaparan, kasih makan. Nah, padahal di dalam ziswab itu benarnya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu ya sumbangan langsung, ya, jadi itu social charity. Kemudian pengembangan umat, yaitu melalui pendidikan, jadi di situ beasiswa, membangun sekolah dan segala macam. Kemudian pemberdayaan umat, yaitu pengembangan ekonomi. Nah, ini yang sering terlupakan. Ini hanya jalan sendiri. Adanya hanya kebutuhan ekonomi sesaat. Selesai, habis berasnya, habislah. Nah, itulah yang akan dibangun dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah, itu bisa diwujudkan. Nah, juga peran pemerintah di sini juga akan sangat dibutuhkan. Dan kemudian juga untuk di lembaga-lembaga zakatnya sendiri juga bisa mempunyai spesialisasi tertentu untuk mengembangkan. Jadi jangan sampai terkesan lembaga amil zakatnya sendiri bersaing seperti korporasi gitu. Jadi sehingga yang diambil orangnya itu lagi. Yang lainnya tidak. Jadi di mana dilihat kesempatan di sana, misalnya sebuah perusahaan besar, semua pada lari ke sana. Yang lain enggak. Jadi sehingga tidak merata karena cara pekerjaannya masih seperti bekerja sebuah perusahaan yang punya produk yang sama. Ya kalau bank misalnya waktu sebelum bersatu BSM, BRI dan BNI Syariah, ya dia memang sama ininya, bersaing boleh. Sebenarnya juga enggak ini, karena kalau syariah kan tujuannya awal dulu adalah mengembangkan yang di konvensional itu tertarik ke syariah. Nah, inilah yang perlu kita kembangkan gitu. Nah, dari hal ini yang perlu dilakukan dari sisi pemerintah adalah sebenarnya pemerintah itu kan adalah tugasnya adalah memenuhi kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat. Nah, bagaimana agar imbang, jangan hanya perusahaan besar saja yang berjalan tetapi juga yang kecil. Disinilah nanti masuknya ziswab ini. Nah, apa yang perlu dilakukan dulu oleh pemerintah untuk hal ini adalah ya dia harus seimbang antara memperhatikan usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil dan mikro. Bukan salah satu dimatikan gitu atau salah satu dicuekin, nggak bisa juga. Cuman mengandalkan perusahaan kecil saja mengembangkan, perusahaan besar tetap. Nah, pemerintah daerah itulah yang akan menyeimbangkan dari sisi menciptakan lapangan kerja untuk di perusahaan besar. Adanya perusahaan besar itu akan membuat lapangan kerja yang besar. Seperti akan adanya proyek kawasan ekonomi khusus yang sedang dibangun, beberapa yang direncanakan pemerintah kota itu kan akan menyerap 155.000 tenaga kerja. Ya. Nah,
Di samping itu juga akan ada usaha-usaha kecil dan mikro yang akan tumbuh untuk menopang usaha-usaha besar itu. Nah, disitulah peran pemerintah untuk usaha kecil dan mikro ini adalah mengembangkan iklim kewirausahaan. Jadi memicu orang-orang untuk nggak hanya sekedar jadi pegawai di 155 ribu orang yang dibutuhkan, tapi juga untuk mendukung perusahaan dan 155 ribu orang ini perlu bisnis usaha kecil dan mikro. Kemudian di sisi kemudahan investasi harus diberikan untuk perusahaan besar dan menengah. Nah, di usaha kecil dan mikro adalah dengan merealisasikan potensi-potensi untuk mendukung usaha besar dan menengah ini. Kemudian melakukan pemberdayaan, ya. Jadi untuk usaha besar menjadi lokomotif pembangunan, usaha kecil dan mikro untuk mengajarkan kemampuan bersaing. Dan pelatihan perlu diberikan untuk lembaga-lembaga kecil, usaha besar yang akan membantu pemerintah untuk melakukan usaha pelatihan di usaha kecil dan mikro ini. Kemudian keberpihakan untuk usaha besar dan menengah harus berpihak untuk melakukan keseimbangan usaha, dan di usaha kecil dan mikro adalah melakukan keadilan berusaha. Nah, dengan demikian terjadilah satu kolaborasi antara unit bisnis ini dan bank syariah serta lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian itu bisa ikut di dalamnya dalam mengatur sisi keuangannya, ya. Jadi dengan demikian ya lembaga amil zakat terbatas kemampuannya untuk dalam pengumpulan dan pemberdayaan yang sifatnya charity tadi. Nah, bagaimana untuk pengembangannya? Perlu tadi perusahaan besar dan perlu bank-bank syariah ini dikembangkan. Nah, bank itu tidak bisa memberikan pembiayaan karena itu adalah uang pihak ketiga juga yang tidak bisa diberikan. Nah, apa jembatannya? Adalah dana ziswap ini yang pernah kami lakukan di lembaga perbankan syariah kami dulu. Jadi dana ziswap yang kita kumpulkan itu dijadikan qardul hasan, yaitu pinjaman kebajikan. Jadi dana-dana yang boleh digunakan untuk pengembangan usaha sebenarnya nggak dia balikin pun tidak masalah, tetapi itu tidak mengajarkan mereka untuk berkembang. Dana-dana ini akan bergulir. Nah, pada saatnya dia sudah mampu, dia akan pindah menjadi usaha komersil yang dibiayai oleh bank secara bankable. Karena usaha kecil itu kan semua mengeluh, bagaimana bank harus begini, harus begitu. Itulah kita gunakan dana-dana ziswap ini untuk membangun bisnis-bisnis kecil yang belum bankable. Nah, banyak di antara itu, mungkin Pak Harto juga punya pengalaman karena Pak Harto ini dulu keliling-keliling cabang yang berhasil usaha-usaha kecil mikro itu menjadi usaha besar. Bahkan sekarang ada yang menjadi semi konglomerat bermula dari penjualan itu. Misalnya dulu kita di tahun-tahun awal tahun 2000 itu pengrajin telur asin, ini kan itu nggak mungkin dibiayain. Akhirnya dia punya pabrik telur asin sekarang, punya pabrik kosmetik sekarang. Dulu dia cuman produk home industry yang dananya terbatas, jaminan nggak punya. Nah, jadi dengan berkembangnya Islamic Social Finance ini, insya Allah kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Kuncinya adalah apa? Adalah integrasi dan konsolidasi bersama saat ini. Nah, dengan banyaknya sekarang bisnis bank-bank yang konversi ke syariah, ini kan akan mendukung. Nah, kalau kecil kan susah, kalau besar akan jauh. Seperti dulu kita bank syariah nggak sampai 1% kan susahnya setengah mati. Yang ada tiap kita presentasi gini kita dihina-hina gitu kan. Apa tuh ekonomi syariah itu kan hanya ekonomi konvensional yang dikerudungkan. Itu yang ngomong doktor ke saya di sebuah universitas, saya diminta di narasumber, saya tantangin, ayo kita baca buku Adam Smith. Karena apa? Akhirnya
si dokter itu akan mengakui bahwa ekonomi yang ada sekarang adalah ekonomi konvensional Islam yang dibuka kerudungnya. Karena ilmu ekonomi itu asalnya dari siapa? Buku Wealth itu adalah dari Amwal gitu. Abu Ubay yang bikin. Jadi itu karena saya sebelum masuk ke Bank Syariah itu 10 tahun saya di konvensional, jadi saya juga tahu. Mungkin demikian, mudah-mudahan ke depannya kita bisa bersinergi. Diskusi ini hanya pembuka. Kalau butuh kajian-kajiannya saya punya, karena dulu saya perdalami ketika saya mengambil S2 dan sebagian sudah saya sumbangkan ke tempat bank saya yang lama gitu. Jadi itu bisa dikembangkan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mirza yang telah memaparkan tentang bagaimana peranan dari lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga perbankan dalam menyikapi masalah zakat ini.